Demo bela UAS sound system rusak, gak pakai pawang hujan sih, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kalian mungkin dengar kabar kalau pendukung UAS melakukan aksi demo bela UAS di depan kedua Singapura. Tapi kok tidak terasa ya? Ya iyalah, jumlah peserta demo tidak seberapa. Cuma datang demi nasi bungkus atau akibat mau dibodoh-bodohi untuk ikut demo di bawah terik matahari dan hujan. Sejauh yang saya tahu, demo terjadi di Jakarta dan Medan. Yang di Medan demo terjadi di konsul Singapura. Jumlahnya cuma ratusan. Tidak cukup kuat untuk mengganyang Singapura. Bahkan terkesan geli-geli aja sambil tertawa cekikikan. Yang di Jakarta juga tidak begitu banyak pesertanya. Mereka menyampaikan 3 tuntutan. Pertama, mengecam dan mengutuk keras atas tindakan perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh imigrasi Singapura terhadap UAS. Kedua, meminta kedubes Singapura yang ada di Indonesia memberikan klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka. Ketiga, usir dubes Singapura karena telah mengusir ustadz yang dihormati oleh rakyat Indonesia. Ustadz yang dihormati, tolong buka mata dulu deh. Lihat di medsos mengenai komentar tentang UAS. Sadis-sadis semuanya. Hujatannya tidak tanggung-tanggung seolah UAS ini tidak ada harga dirinya. Ucapan dan perilakunya yang membuatnya jadi seperti ini. Tidak mendapat respek, tidak dihormati, bahkan diharamkan masuk ke negara-negara kafir. Dulu dia sering mengharamkan sesuatu. Catur haram, drama Korea haram, sebut kafir dengan gampangnya, dan ketika ditolak satu negara, marahnya tidak reda sampai berhari-hari. Apalagi pendukung lebay dan baperan seperti anak-anak yang tidak tahu aturan. Main tabrak sembarangan mirip supir ugal-ugalan tidak tahu aturan lalu lintas. Tapi ada hal yang sedikit lucu. Pendukung UAS yang tergabung dalam masa pertahanan ideologi Syarikat Islam atau perisai lebih cepat membubarkan diri dari kedubes Singapura. Alasannya adalah sound system yang dipakai dalam demo rusak akibat diguyur hujan deras. Ada kendala mobil soundnya meledak kena hujan, jadi nggak bisa nyala, kata koordinator lapangan Muhammad Sananata. Ini azab bukan nih? Langit aja tidak mendukung tindakan mereka sehingga turun hujan deras. Pertanda apa ini? Hujan saat demo dan sound system pun rusak. Harusnya beli yang lebih mahal, yang anti air, atau paling tepat panggil pawang hujan dong, biar awan hujannya digeser sedikit. Itu sound system lumayan mahal loh, siapa yang tanggung jawab ya kira-kira? Atau jangan-jangan nanti mereka tambahkan satu tuntutan lagi, yaitu kedubes Singapura harus mengganti rugi sound system yang rusak kena hujan. Pokoknya, semua salah Singapura, gak mau tahu, titik gak pakai koma. Atau mereka mungkin cukup gila dengan mengatakan sound system rusak karena konspirasi pemerintah, datangkan hujan dengan teknologi rekayasa cuaca. Ujung-ujungnya salah Jokowi lagi, pokoknya Jokowi harus turun. Saat hujan deras, mereka tetap bertahan. Duh, kasihan sekali ya mereka. Kalau tidak mau disebut bodoh, rela hujan-hujanan demi seorang UAS yang belum tentu mau hujan-hujanan. Dapatnya tidak seberapa, makanan paling hanya nasi bungkus, tapi malamnya sakit, meriang dan masuk angin. Semua itu demi satu orang bernama UAS. Mikir dulu deh pakai hati nurani. Saat UAS ditolak masuk, dia yang keluar-keluar sehingga jadi heboh. Pendukungnya pun aneh. Mereka ingin mengembalikan harga diri UAS karena sudah dipermalukan seperti itu. Singapura kabulkan permintaan mereka. Mereka beri alasan pedas mampus. Mereka makin gak terima. Sungguh lucu menghadapi gerombolan munafik ini. Intinya demo jadi hanya formalitas, tidak cukup kuat dan berpengaruh. Jumlahnya pun tidak seberapa, seolah itu cuma basa-basi, yang penting ada demo. Soalnya kalau tidak ada demo, UAS pasti malu tidak ada yang mendukung lewat demo. Yakinlah, mayoritas rakyat Indonesia pasti mendukung langkah Singapura. Bahkan ada meme lucu yang memberitahu cara membedakan ustadz asli atau palsu. Cukup minta mereka datang ke Singapura dan hadapi petugas imigrasi. Apalagi mereka yang telanjur kecewa dengan pemerintah yang tidak punya nyali. Saya termasuk yang sangat kecewa dengan pemerintah terkait ini. Rapor Minda sangat merah buat pemerintah. Untuk apa bangun sana-sini? Bangun infrastruktur secara masif kalau masalah intoleransi tidak diberesi. Lama-lama juga hancur negara ini. Lihat saja before after negara seperti Afghanistan dan Suriah. Demo pun selesai. Next demo apa lagi? Mungkin demo tolak Miyabi? Kok mereka bisa kenal Miyabi ya? Tapi kabarnya gala dinner batal. Jadi demo pasti batal deh.
Bagaimana menurut Anda? Fadlizon yang merasa sok pahlawan tersinggung bahwa dikatakan ini merupakan pelecehan terhadap ulama besar Indonesia. Fadlizon jangan sok menjadi pahlawan kesiangan, hanya ingin untuk mengambil hati para Bani Kadroniyah, kemudian teriak-teriak membela Somad seolah-olah ini harga diri bangsa. Harga diri bangsa apa? Saya sebagai bangsa Indonesia tidak terhina dengan sikap Singapura, karena apa? Saya menghormati Singapura. So cari muka bela UAS, kalau Fadlizon juga ditolak Singapura gimana? Ditulis oleh Syardi dari seward.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Pemerintah Singapura memberikan pernyataan keras dan menohok terkait alasan UAS tidak diperkenankan masuk ke Singapura. Bahkan bagi sebagian orang, pernyataan tersebut sangat vulgar. Tentu kita bertanya-tanya, kenapa Singapura bisa mengeluarkan statement frontal seperti itu? Biasanya, sebuah negara jarang memberi penjelasan kenapa warga negara lain ditolak masuk. Itu hak dan otoritas mereka. Tapi kali ini Singapura seolah menjatuhkan ledakan tinggi yang membuat banyak orang terkejut, terutama UAS yang pastinya malu kuadrat. Fadlizon dengan gaya sok tahu menilai sikap Singapura terkesan memojokkan identitas UAS. Sikap Singapura yang menghakimi sepihak menunjukkan negara itu tidak menghormati hubungan bertetangga baik. Orang bisa berpandangan bahwa Singapura terpapar Islamofobia, bahkan rasis, kata Fadlizon. UAS dikenal sebagai seorang ulama terkemuka, intelek dan berwawasan kebangsaan yang luas. Tidak ada kasus hukum di Indonesia. Hak apa negara-negara itu menghakimi UAS? Ini pelecehan terhadap WNI, khususnya ulama Indonesia. Selain tidak demokratis, sikap Singapura jauh dari spirit ASEAN. Ini juga berarti Indonesia semakin dipandang sebelah mata dan semakin tidak berwibawa di ASEAN, katanya lagi. Fadlizon tidak usah berstandar ganda deh. Bilang aja mau bela UAS atau cari muka untuk jadi caleg di pemilu 2024. Jutaan orang Indonesia berlibur dan berkunjung ke Singapura tiap tahun. Pasti ada banyak yang dicekal, ditolak atau dideportasi. Kenapa Fadlizon tidak keluar-keluar bela mereka? Kenapa cuma UAS yang dibela? Kalau memang Fadlizon jantan dan berani, tidak usah banyak bacot. Datangi kedubes Singapura dan konfrontasi. Tidak usah keluar-keluar memperkeruh situasi dengan bawa-bawa narasi pelecehan ulama. Sungguh menggelikan seorang anggota dewan mengaitkan isu ini ke dalam ranah politik atau agama dan memperkeruh situasi dalam negeri. Memang kenapa kalau dia ulama? Kenapa rupanya kalau UAS punya segudang ilmu atau punya segunung wawasan? Apakah harus diperlakukan kayak raja dan tidak boleh salah? Situ waras gak? Di Singapura tidak ada ceritanya Anda itu ulama atau guru atau orang hebat atau raja Sunda Empire. Setiap orang sama dan diperlakukan sama dalam hukum tanpa pandang bulu. Bagi mereka ulama ataupun pemuka agama itu hanya sebatas profesi yang posisinya tidak lebih tinggi dari profesi lain di mata hukum. UAS mungkin dianggap suci di sini, tapi tidak di Singapura. Berani berbuat ulah pasti kena sikat. Kalau dianggap bermasalah, pasti akan dicekal atau di blacklist sampai lebaran kuda. Bagi Singapura atau negara lain yang pernah menolak UAS, dia adalah sosok yang dapat merusak keharmonisan umat beragama. Jadi, bodoh sekali kalau ada negara yang akan membiarkan orang seperti ini masuk ke negaranya dengan agenda entah apa yang akan dilakukan. Meski ngakunya cuma liburan, siapa yang bisa jamin? Lebih baik tidak usah ambil risiko dan usir saja sekalian. Sebagian ceramah UAS jelas memperkeruh situasi dan bisa mengganggu kerukunan umat beragama. Indonesia saja yang tidak berani menindak tegas. Tindakan Singapura sudah tepat untuk melindungi penduduknya dari potensi konflik dan sekaligus menampar pemerintah Indonesia yang memang tidak sadar sampai saat ini. Ini ibarat pemerintah Singapura merujuk langsung ke Indonesia dan berkata Indonesia terlalu lemah dalam menegakkan hukum terhadap orang-orang yang suka bikin gaduh melalui agama. Fadlizon tidak usah sok gaya mengeluarkan statement tidak bermutu. Sebelum UAS dicegat, sahabat dan keluarganya sudah lolos imigrasi duluan. Ketika UAS ditahan, mereka semua dipanggil kembali. Satu orang tidak boleh masuk, semua kena getahnya. Yang berkaitan dengan UAS, kena semuanya. Singapura pasti sedang memantau kasus ini dan melihat situasi saat ini. Jangan sampai Singapura juga mencap Fadlizon sebagai sosok yang patut dicurigai karena membela UAS. Nanti kalau kena cekal, berulah sibuk dan ngambek kayak anak kecil tak dikasih permen.
Singapura tidak peduli siapa itu Fadlizon, mau dia itu anggota dewan pun, kalau banyak gaya bakal diusir juga. Di sini Fadli bisa keluar-keluar seperti emak-emak. Di Singapura, mulut seperti dia bakal dikasih like. Bagaimana menurut Anda?